Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan aplikasi absensi. Eh, yang pertama di sini saya akan jelaskan dulu untuk teknologi yang saya gunakan. Yang pertama di sini teknologi untuk backend-nya saya menggunakan PHP native di versi 7.2. Dan untuk tampilan atau UI-nya saya menggunakan framework Bootstrap di kalau nggak salah di versi 4 ya. Oke. Untuk fitur yang saya condongkan di sini yang pertama bisa melacak lokasi siswanya saat mengabsen ya, dan bisa juga untuk foto selfie-nya. Oh ya, di sini tersedia di versi 1 dan versi 2. Kalau di versi 1 ini fiturnya tidak ada radius lokasi ya. Nanti untuk harganya nanti beda ya, versi 1 sama versi 2-nya. Kalau di versi 2 kan udah ada fitur radius lokasi. Mungkin saya nanti akan jelaskan untuk fitur radius lokasi ini. Oke, coba saya buka aplikasinya. Nah, di sini halaman landing page-nya ya. Mungkin di sini nanti bisa diubah aja sesuai instansinya. Yang pertama di sini ada 5 level login. Yang pertama di sini ada untuk siswa, guru, orang tua, dan karyawan. Oh ya, ada juga untuk bagian adminnya nanti. Ini saya tidak tampilkan di sini untuk buttonnya. Mungkin bisa diakses di sini. /admin. Nah, ini kita harus login dulu. Nah, ini halaman berandanya dari role admin. Oke, di sini yang intinya sih ya, untuk halaman admin ini bisa menghandle semua dari fitur yang ada di semuanya ya. Jadi bisa dihandle data-data ya di halaman admin ini. Mungkin saya akan eh, jelaskan dulu ya untuk di role guru. Oke, kita log out dulu ya. Nah, oke, kita login guru di sini. Nah, di sini untuk login guru ini, untuk role guru ini, kita bisa daftar juga dan bisa login ya. Sebenarnya nggak harus daftar di sini ya, di halaman admin juga bisa didaftarkan sama adminnya. Oke, coba kita daftar di sini ya. Nah, di sini udah otomatis login saat setelah didaftarkan. Oke, ini halaman beranda dari role guru. Di sini ada kelas saya, kelas si gurunya, siswa siswa dari guru yang login ini, absen masuk hari ini dan absen pulang hari ini. Di sini ada juga untuk sekedar tampilan aja, tampilan kalendernya. Oh ya, mungkin kalian bisa aja kunjungi website ini untuk demonya. Mungkin akan saya taruh di deskripsi video ini ya. Oke, di sini untuk role guru di sini ada juga bisa melakukan absen ya. Jadi untuk jadwalnya nanti ditentukan oleh si admin. Ini kalau nggak salah ini udah ada jadwalnya ya. Ini jadwalnya. Nanti bisa diubah aja di halaman adminnya. Di sini ada juga untuk
monitoringnya ya. Di sini juga bisa fungsi di sini monitoring ini ya untuk melihat data absennya. Ini tentunya listnya akan tampil di semua guru ya, akan tampil di sini. Jadi siapa-siapa aja yang udah absen ya di tanggal sekian ini. Oke, mungkin eh, ini sebenarnya kita bisa klik ya, karena di sini masuk mulainya jam 4 pagi sampai jam 22 ya. Sekarang jam 20 atau jam 8. Oke, nanti aja. Oke, coba kita buat kelas dulu ya. Fungsi kelas ini nanti untuk menambahkan siswanya nanti di sini. Oke, coba kita tambahkan ya. Nah, di sini jadwal absen untuk siswanya bisa diatur aja, misalnya jam 7, menitnya bisa diatur juga sampai jam jam 9 misalnya. Jadi, masuk mulainya itu nanti jam 7 sampai jam 9. Jadi kalau lewat jam 9 nanti untuk absen masuk otomatis nggak bisa. Untuk absen pulang kita atur misalnya jam 13. Nah, oke. Oke, kita simpan. Nah, udah. Oke, bisa dilihat di sini ada daftar kelas. Nah, di sini daftar kelas yang kita tambahkan di menu ini tadi. Nah, di sini jadwalnya bisa edit. Nah, di sini untuk notifikasi absen Telegram. Jadi di sini fitur ini untuk mengirimkan ketika siswa klik absen, nanti notifikasinya akan masuk ke grup Telegram. Jadi nanti bisa diatur aja untuk token-token segala ya di halaman adminnya. Nanti saya akan lihatkan. Oke, di sini kita matikan aja. Nah, jadi kalau ini dimatikan, fitur ini tidak akan berfungsi ketika siswa klik absen. Oke, kita simpan. Nah, oke. Di sini ada juga token kelas ya. Untuk fungsi token kelas ini, oke, coba di sini kita eh, copy dulu. Oke, kita log out ya. Tadi udah kita copy ya. Kita ke login siswa. Hmm, Oke, tunggu bentar ya. Nah, klik daftar. Nah, fungsi token kelas ini tadi kita paste di sini. Nah, maka nanti akan muncul kelasnya beserta di sini nama nama atau wali gurunya dari kelas tersebut. Di sini siswa bisa daftar sendiri, nggak perlu guru yang tambahin atau admin yang tambahin. Jadi siswa juga bisa daftar sendiri. Nah, jadi si gurunya itu memberikan token kelas ini kepada siswanya untuk dipaste di sini. Oke, itu ya. Oke, coba kita balik lagi ke halaman gurunya. Ya, oke sampai daftar kelas ya tadi ya. Nah, ini ya, udah ya. Untuk daftar siswa, nah di sini akan muncul kelas yang kita tambahkan tadi ya. Oke, ini kita bisa klik. Nah, di sini daftar siswanya. Kita bisa import, export, dan tambah manual di sini. Sebagai contoh ya, di sini coba kita import dulu. Untuk templatenya sudah saya siapkan untuk template import siswa, karyawan, dan guru. Nanti kalau kalian beli otomatis ini udah saya kasih ya. Oke, kita klik. Mungkin saya buka dulu ya.
eh file ini. Oh ya, saya ekstrak dulu ya. Nah, lokasinya di sini template import. Oh ya, oke, coba kita bentar-bentar. Kok ini dibacanya folder ya? Bentar ya. Eh, coba saya di sini bikin. Oh ya, bentar. Wah, gimana sih ini? Coba kita close dulu. Oke, kita buat folder baru. Saya mau ini. Mana tadi foldernya? Ya ini. Nah, oke, mungkin nanti saya akan perbaiki untuk ini tadi. Ini. Oke, coba kita buka ya. Oh ya. Oh, ini bisa nggak ya? Ada nggak aplikasinya nih ya? Lupa saya. Mungkin saya akan buka online aja di sini. Wah, lelet ya. Oke, sambil kita menunggu ini, coba kita import aja. Ini absensi, ini bukan ya. Folder downloads absent item. Ya, kita pakai yang ini aja. Sama aja sebenarnya ya. Oke, ini udah muncul nama filenya. Kita bisa hapus ini. Kalau 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 mungkin kita salah pencet atau apa. Nah, oke, kita simpan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi si gurunya atau si adminnya nggak perlu repot-repot nambah data sini. Jadi cukup buat file file CSV, UDS atau Excel ya, langsung import aja di sini. Dan untuk passwordnya nih, ini udah di generate otomatis ya. Jadi ini diberikan aja ke siswanya sesuai ini niche-nya. Juga bisa ekspor ini, ekspor per orang ya. Biodata Ahmad Baihaqi kelas. Oke, gitu kira-kira. Oke, mungkin oh ya, di sini ada juga bagian editnya. Bagian edit ya, biasa ada bagian editnya juga. Hapus ya. Mm-mm. Oke, mungkin itu bagian daftar siswa. Selanjutnya di bagian ini ya, ini belum ya, pengumuman ya. Nah, bagian pengumuman kita bisa tambahkan pengumuman. Misalnya sembarang aja. Nah, di sini untuk kelas 12 TKJ misalnya. Oke. Ya, udah. Selanjutnya di bagian monitoring. Nah, di bagian monitoring ini sama aja seperti yang ini tadi. Nah, yang ini tadi. Cuman di sini monitoringnya untuk siswa. Untuk siswanya si ini tadi, si guru yang login. Oke, ini karena belum ada datanya, jadi munculnya seperti ini. Nanti kita akan heads dulu absen untuk siswanya. Nanti kita bisa balik lagi ke sini. Oke, selanjutnya di sini ke recap absen. Nah, di recap absen ini ada pilih kelas dulu, terus di sini pilih bulan. Misalnya bulan September misalnya. Nanti akan muncul di sini setelah
ada beberapa siswa yang absen. Lalu klik filter. Oke, mungkin itu dulu ya fitur utamanya dari role gurunya. Di sini ada bagian setelan juga biasa. Oke, mungkin di sini kita akan buka dulu ya ke halaman siswanya. Jadi kita di sini, oh ya salah. Kita lihat dulu passwordnya. Oke, ini kita copy NIS-nya ini ya 5601. Oke, kita coba logout siswa. Oke, ini jaringan saya lelet ya. Nah, oh ya ini udah ada. Paste aja. Login. Nah, di sini ada keterangan kamu harus bergabung ke Telegram Group dari absensi monitoring ini. Jika ingin mendapatkan notifikasi di Telegram. Nanti setelah ini muncul setelah pertama kali login aja ya. Jadi setelah udah mengklik ini, otomatis nggak muncul lagi ini. Oke, coba kita login. Nah, di sini karena ini katanya pack not found ya, karena URL-nya nggak ada. Ini karena di bagian pengaturan aplikasinya tidak ada token grup Telegram kalau nggak salah sama token ID ya, lupa saya. Oke, ini belakangan kita close dulu. Nah, di sini halaman siswanya ada muncul ada beberapa informasi untuk halaman utamanya dari siswa. Simple aja. Di sini ada profil, bisa update. Di sini ada bisa update profil sama update password. Sesuai siswanya ya. Ya, ini absen pulang sudah berakhir pada jam 14. Ini jadwalnya ya, sesuai jadwalnya. Nah, yang diatur sama guru tadi ya, di halaman guru tadi. Nah, di sini bagian pengumuman. Nah, di sini bisa menambahkan tanggapan juga sesuai nama ini, sesuai yang login ya. Nah, oke. Ya, di sini ada juga bagian monitoringnya sama seperti yang tadi ya. Oke, coba di sini kita heads absen dulu. Sebelumnya di sini kita atur dulu ya jadwalnya. Oke, kita logout lagi ke halaman guru. Bagian kelas. Kita edit. Nah, sampai sekarang jam 8.40. 21 ya. Oke, kita simpan. Logout dulu. Nah, sekarang waktunya absen masuk. Oke, sebelumnya saya atur dulu kameranya karena saya di sini saya menggunakan PC ya, nggak ada webcamnya. Oke, akan saya coba connect. Udah. Oke, kita klik absen masuk. Oh ya, di sini ini udah support radius lokasi ya. Nah, mungkin karena pengaturan di sininya tadi. Oke, kita refresh dulu ya.
di bagian sini ya, latitude sama longitude sama radius meternya. Ini karena nol ya, jadi otomatis nggak ada pemberitahuan ini radius lokasinya. Mungkin di sini kita akan coba atur dulu radius lokasinya. Oke, ini kita abaikan dulu ya. Lockout dulu. Nah, untuk mengatur radius lokasi tadi di sini kita ke halaman admin dulu ya. Nah, nah di sini ada nama aplikasinya, base URL, chat ID group, token bot, sama URL Telegram group. Nah, ini yang saya bilang tadi saat login siswa tadi. Ini nanti diubah aja. Mungkin bisa cari aja di YouTube atau di Google untuk mendapatkan chat ID group, token bot, sama URL Telegram group ini. Dan untuk API Google Maps ini kalian bisa dapet ah kalian bisa dapetin aja API Google Maps-nya di Google Developer kalau nggak salah ya. Kalian bisa coba yang gratisan atau yang berbayar. Kayaknya yang gratisan juga masih bisa digunakan ya. Oke, selanjutnya di sini ada latitude instansi, longitude instansi, dan radius. Radius ya. Di sini saya atur meter ya, dalam bentuk meter. Oke, kita coba dapetin latitude-nya. Kita ke Maps. Oh ya, di sini saya menggunakan VPN ya. Jadi di sini lokasinya terdeteksi di Singapura. Nah, lokasi saya saat ini mungkin nggak akurat ya, karena di PC saya nggak ada perangkat GPS. Kalau di smartphone ya, tenang aja kalian, di smartphone pasti ada GPS-nya. Jadi mungkin 80% mungkin udah akurat ya lokasinya. Oke, ini lokasi saya di mana ya? Nggak ada markernya ya. Mungkin kita pilih di sini. Kita cari untuk mengetahui ini aja. Nah, kalian klik di sini, misalkan ini lokasi sekolahnya, misalnya di sini, titik pusat sekolahnya. Nah, ini kita salin aja. Lalu kita paste di sini. Nah, ini latitude ya, dan ini longitude-nya. Nah, untuk radiusnya di sini misalkan kita atur misalnya 100 meter. Kalau mau 1 kilometer kalian tambahkan aja 0 1 biji di sini. Jadi 1000 meter. Ya, kita ubah ke 100 meter aja. Nah, maksud dari 100 meter itu tadi, misalkan titik lokasi pusat sekolahnya di sini ya. Kita atur 100 meter misalnya di sini. Jadi dalam 100 meter ini dari radius ini nanti akan melingkar di sini. 100 meter ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Mungkin kalian udah bisa bayangin ya untuk radius ini. Nah, oke, coba kita di sini, coba kita ukur ya. Bisa ukur jarak misalnya di sini. Sini. Nah, ini 23 meter. Kalau mau 100 meter di sini mungkin. Bentar. Nah, oke, bentar, bentar. Sini. Nah, ini 77 meter. Misalkan di sini ya. Ya, di sini aja. Nah, ini lebih 100 meter. Jadi
Kalau lebih 100 meter otomatis itu nggak bisa heads absen ya. Kalau di dalam jangkauan 100 meter masih bisa head absen. Kalau memang lokasinya akurat dalam 100 meter tersebut dari sekolahnya ini. Kalau lebih 100 meter, misalkan lokasi siswanya di sini, maka otomatis nggak bisa. Seperti itu. Oke, mungkin udah aja bagian sininya kita close ya. Nah, coba kita simpan. Oke, udah berhasil. Kita balik lagi ke ya, saya bentar. Mau lihat ini, saya lupa passwordnya. Nah, oke, kita coba klik masuk. Nah, di sini katanya Anda berada di 8.000 berapa tadi? 8.099 ya. Berada di 8 kilometer ya dari titik lokasinya. Jadi di sini udah nggak bisa absen karena di luar 100 meter. Oke, coba kita atur ke anggap ya. Di sini radius meternya 10 kilo. Ah ya. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Karena di sini perangkat saya nggak ada perangkat GPS ya di komputer saya. Kita klik masuk. Nah, otomatis bisa. Ya. eh ini kenapa gambarnya kayak gini miring ini? Ini karena saya menggunakan ini tadi, Droid Cam. Kalau di handphone ya, ini nggak seperti ini. Udah apa? Udah rapi ya, nggak seperti ini. Oke, di sini ada untuk hadir, izin, dan sakit. Dan ada juga di sini keterangannya. Oke, kita klik absen. Nah, udah berhasil ya absen dari siswa Ahmad Baihaqi tadi. Kita balik lagi ke beranda. Nah, di sini keterangannya kamu sudah melakukan absen masuk. Tunggu absen pulang selanjutnya ya. Absen pulang selanjutnya itu di jam 21. Oke. Nah, di sini bagian monitoringnya akan muncul saat ini tanggal 12 ya. Nah, 12 September. Ini nggak bisa diklik ya kalau di monitoring siswanya. Ini nggak bisa diklik. Bahaya nanti kalau bisa diklik sama siswanya. Oke, mungkin cukup di sini dulu ya untuk scroll siswanya. Kita akan jelaskan lagi di fitur apa ya? Fitur orang tua ya mungkin ya. Oke, saya matikan dulu Druid Cam-nya. Nah, di sini loginnya di sini menggunakan username. Ini kita bisa dapetin di halaman admin atau guru ya. Nah, di bagian daftar siswa. Nah, klik detail. Nah, di sini ada username orang tua. Bisa kita copy. Nah, oke. Sebenarnya di sini untuk fungsi dari orang tua ini sebagai pemantauan aja ya untuk anak dari siswa tadi. Ini kita bisa klik. Nah, nah,
Di sini ada beberapa informasi mengenai biodata siswanya tadi. Di sini ada foto siswa saat absen dan eh, lokasi siswa ya saat klik absen tadi. Ini karena API Google Maps-nya tidak saya atur tadi ya di sini. Mana tadi? Ini ya, API Maps-nya. Tadi muncul ya setelah kita klik ini tadi. Nah, ini sempat muncul. Nah, jadi ini masalahnya cuma di API-nya aja. Oke, mungkin itu aja untuk role orang tuanya. Kita lanjut lagi ke karyawannya. Oke, login karyawan. Nah, di sini untuk karyawan di sini beda sama bagian siswanya, nggak bisa daftar sendiri ya. Ini harus didaftarkan sama admin menggunakan NIP sama password. Oke, ini karena akunnya belum ada ya. Kita buat dulu di halaman adminnya. Oke, di bagian karyawan. Nah, oh ya di sini juga bisa import ya. Oh ya, saya lupa tadi ya untuk melihatkan file YDS-nya tadi. Oke, coba saya eh, apa ya? Excel ya, mungkin ini ya. Coba kita open aja di sini. Eh, mana ya? Buka ya. Oke, kita upload yang oh ya, ini aja. Nah, ini format file YDS-nya seperti ini ya untuk template import siswa. Kita akan buka lagi di eh, karyawannya. Mungkin di sini ada perbedaan sedikit mengenai template import karyawannya karena ada beberapa yang harus kita ubah manual di sini. Ada ID jabatan di sini. Untuk ID jabatan ini mengambil dari sini, master jabatan. Mungkin kita akan tambahkan dulu jabatannya, misalnya kepala sekolah, simpan, guru misalkan. Oh ya, guru udah ada, mungkin bagian staf aja. Nah, di sini ada ID jabatan 1 dan 2. Nah, nanti disesuaikan aja sama di sini. Kalau ID jabatan di sini 3, nanti diubah aja sesuai di sini 3 misalkan. Sesuai ini tadi si karyawannya. Jadi bisa aja nanti disesuaikan aja sama jabatannya. Oke, mungkin itu ya. Oke, kita akan coba import karena datanya tadi udah benar ya, ID jabatannya bagian karyawan. Pun import. Nah, muncul ya. Di sini ada jabatan kepala sekolah dan staf. Ini mengambil dari master jabatan sini. Jadi ada hubungan relasi ya dari sini. Mungkin kalau jabatan ini dihapus, mungkin data karyawannya tidak akan muncul ya, karena di bagian relasi kan hubungan relasi itu harus ada satu sama lain.
Jadi di sini nggak boleh dihapus. Kalau memang eh, jabatannya itu nggak ada di sini. Jadi itu boleh dihapus. Oke, mungkin itu aja untuk sedikit informasi ya. Oke, di sini ada jadwal absen. Untuk absen karyawannya sama seperti yang tadi, siswa ya jadwalnya. Cuman di sini nggak ada notif ke Telegram ya. Oke, ini karena waktunya mungkin nggak sempat saya ubah ya ke menit ke 10. Nah, oke, kita akan coba lihat dulu datanya. Nah, NIP-nya 12345 dan passwordnya 12345. Ya, oke, kita log out dulu. Oke, bentar ya. Nah, ini nggak apa-apa ya, lama videonya ya. Udah setengah jam, 36 menit ya. Udah 36 menit. Oke, 12345, 12345. Nah, ini sama aja halamannya seperti siswa tadi, cuman ada beberapa tampilan yang saya rubah ya. Nah, sama aja ada monitoringnya juga. Ini kalau nggak salah ada tema gelapnya ya. Nah, profil. Nah, bisa diubah aja. Nah, untuk untuk role karyawan juga mencakup radius ya. Oh ya. Nah, ini kameranya nggak muncul ya karena saya nonaktifkan tadi di sini. Oke, bentar ya, saya atur dulu. Oke, kita connect. Muncul. So, nah, muncul ya. Oke, mungkin itu aja. Coba kita hits dulu absennya. Izin misalkan sakit. Nah, oke, berhasil ya. Oke, ini udah berhasil. Nah, ini kuning ya, karena dia tadi sakit keterangannya. Oke, oh ya, di sini saya lupa kasih tahu di bagian monitoringnya di bagian guru tadi. Kita akan coba login kembali di halaman guru. Nah, bagian monitoring. Nah, di sini ada kelas 12 TKJ. Nah, bulan September ya. Nah, muncul. Nah, seperti itu kira-kira. Nanti absen pulang akan muncul di sini. Dan juga list siswanya akan menurun ke bawah di sini. Kalau udah ada beberapa siswa yang absen ya. Selanjutnya di bagian rekap absen, pilih kelas, bulan, September, filter. Nah, ini ada keterangan hadir itu berarti H ya. H kalau izin, I kalau S, kalau sakit S, kalau P pulang. Nah, di sini ada informasi juga dalam 1 bulan ada jumlah hadirnya, jumlah izin dan jumlah sakit. Oke, kita coba ekspor hasil absennya. Oke,
Ini masih membuka aplikasi Excel. Bentar. Nah, hmm, ya, kita open. Di mana tadi? Eh, Home. Bulan September. Nah, untuk tampilannya sama aja seperti ini. Mungkin kalau tampilannya nggak sesuai sama yang diminta, mungkin bisa dirubah aja sendiri ya. Yang penting di sini datanya udah muncul ya, sesuai yang ini tadi. Secara tampilan defaultnya seperti ini ya. Oke, oke, selanjutnya saya akan jelaskan lagi di halaman adminnya. Di bagian siswa udah, guru udah, orang tua udah, dan karyawan juga udah. Oke, ini udah saya jelaskan ya bagian master jabatan sama karyawan, guru. Nah, di sini sama aja konsepnya sama karyawan. Ada jadwal absennya juga, bisa kita rubah. Oke, di sini bagian kelas ada beberapa kelas yang udah ada satu kelas yang saya tambahkan di halaman guru tadi. Bagian admin juga bisa tambahin kelas baru ya. Asalkan di sini gurunya ada di sini. Sama aja. Selanjutnya di bagian siswa. Nah, di sini bisa menghapus data siswanya ya. Ini akan muncul semua siswanya di sini. Gak mau harus kelas berapa di sini. Pokoknya muncul semua di sini. Nah, di sini untuk pencariannya udah live search ya. Nggak perlu kita ketik enter. Ini udah otomatis. Nah, udah ada ininya juga lagi. Oke. Bagian monitoring. Nah, bedanya bagian monitoring sama di guru tadi, di sini lebih lengkap ya. Bisa bagian siswa, guru, dan karyawan. Nah, di sini kelasnya kalau kalau siswa, di sini ada kelas dan bulan. Dan di sini kalau guru kelasnya nggak ada, cuman ada bulan aja di sini. Ini belum ada datanya. Kalau karyawan kalau nggak salah ada tadi. Nah, September. Nah, oke kita bisa klik. Nah, save ya. Oke, bagian rekap absen sama aja. Nah, bagian setelan udah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin gitu dulu ya untuk fitur absensi ini. Ini ada halaman beranda, ada kelas keseluruhan dan sebagainya di sini. Oke, mungkin cukup segitu dulu ya informasi yang saya
berikan. Mungkin kalau mau beli nanti akan saya taruh kontak WhatsApp saya di deskripsi video ini. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.